antara lantai dengan dinding itu Y, batas antara dinding depan dan dinding kiri itu sumbu Z. Terus batas antara dinding kiri dengan lantai itu sumbu X gitu. Ya, ini namanya sistem, bentar, mungkin sistem apa? Yang tangan kanan gitu ya. Kalau offline sih gampang nunjukinnya, tapi kalau online gimana OBS? Kelihatan. Oke. Biasanya sistem tangan kanan kan kita pakai tangan kanan gitu. Ya. Dan si yang ke atas itu Z. Terus saya bingung. Ini kanan nggak sih? Kameranya nggak A jadi. Oke. Ini Z gitu, terus yang ini itu dari X ke Y gitu ya. Kalau tangan kiri sebaliknya. Tapi ada juga yang menggambar pakai tangan kiri gitu. Saya sih ambidex. Jadi bisa kiri kanan. Cuma ya yang umum dipakai itu tangan kanan gitu. Ya, jadi yang umum tuh kayak gini. Kayak gini bentar. Kayak gini yang umum itu. Ya, gitu. Oke. Udah sih, dikenalkan itu aja. Oh, ada nama-namanya juga sebentar. Oops, salah ini. Ada nama-nama apa bagian-bagiannya. Kalau kalau di bidang dua gitu, di bidang dua yang di dimensi dua itu kan ada kuadran gitu ya. Kenapa dinamakan kuadran? Karena sumbu itu membagi bidang menjadi 4 bagian. Nah, yang di sini bukan kuadran tapi oktan. Karena kita membagi ruang menjadi 8 bagian gitu. Ya. Dan saya nggak ingat persisnya gimana, tapi yang pasti oktan pertama itu yang sumbu X, Y, Z-nya itu bagian yang positif gitu. Ya. Kalau digambar yang dari buku mungkin kayak gini. Nah, gitu. Jadi yang ini tuh yang positif semua itu oktan pertama. Oktan kedua dan seterusnya nggak tahu urutannya kayak gimana karena kan ada banyak kemungkinan gitu cara menomorinya. Kalau kita mulai satu di situ ada 3 cara gitu untuk menomori yang keduanya ada di mana. Cuma saya lupa persisnya yang mana gitu. Oke. Ya. Kalau yang sesuai dengan penjelasan tadi gitu, sumbu Z itu yang dinding depan dan uh, dinding kiri. Oktan pertama itu tempat kita berada. Gitu. Ya, kita tuh berada di oktan pertama. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, terus ada juga yang ya titik yang ada di dalam koordinat ini berarti kan ada 3 itu ya, ada tiga koordinat. Ya, ada 3 sesuatu lupa namanya ini yang X, Y, Z gitu. Oke. Nah, kalau kayak gini kalau kita punya 2 titik kita juga bisa menghitung jarak antara 2 titik gitu ya. Dan jarak antara 2 titik mirip juga dengan jarak antara 2 titik di apa ini P1 P2 ya, nggak terlalu kelihatan. Jarak antara P1 P2 itu akar mirip dengan X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat tambah Z2 min Z1 kuadrat gitu. Mirip dengan yang di bidang 2 ya, di koordinat yang kita udah familiar. Ini nambah satu sumbu aja. Oke. Bedanya kan nggak ada Z ya, jadi cuma X2 min X1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat gitu. Ini nambah komponen, komponen namanya, nambah komponen ketiga. Jadi titik itu punya 3 komponen. Ada komponen yang X, komponen Y, komponen yang Z. Ada namanya yang Z tapi lupa. Kalau yang X itu kan absis. Kalau yang Y itu ordinat. Saya lupa yang Z namanya apa. Absis, ordinat, sama apa gitu. Lupa. Kayak gitu. Oke. Sisanya kita akan belajar di subbab berikutnya, subbab berikutnya gitu. Dan di bab berikutnya. Sekarang dikenalkan ini aja dulu gitu ya. Cara menggambarnya gini, pakai aturan tangan kanan.
Kalau nggak ingat pakai ini apa yang jempol yang kayak gitu. Semoga tadi cukup jelas. Saya sendiri bingung melihatnya. Terus jarak antara dua titik. Nanti kita akan belajar cara menggambar grafik di sini, terus kurva yang ada di sini, garis yang ada di sini, seperti apa persamaannya, bidang dan lain-lain gitu ya. Itu nanti. Sekarang kita masuk ke vektor. Nah, kalau kalian datang dari fisika gitu ya, saya yakin mungkin di fisika sudah belajar vektor itu apa gitu. Biasanya vektor itu kan definisi di fisika itu uh, satuan yang mempunyai satuan yang mempunyai besar dan arah ya. Kalau nggak salah gitu. Itu vektor di fisika. Tapi di matematik yang sejauh yang saya ngerti vektor itu ya sesuatu yang kita sebut sebagai vektor. Definisinya yang itu gitu. Kalau kita sebut titik ini vektor ya udah itu tuh vektor. Gitu. Ya. Ya di sini lebih spesifik sih. Ya. Di sini dekat dengan fisika sih vektor itu. Tapi kalau kalian belajar matematika teknik yang lebih lanjut, aljabar linear elementer, ya vektor itu ya vektor. Jadi untuk menggambarkan vektor, representasi geometrisnya itu biasanya nggak cuma garis, tapi ada arah juga gitu ya. Oke. Nah terus yang ini tuh ujung kiri awal, yang ujung di kanan itu akhir gitu. Ya. Oke. Ekor sama kepala kalau literalnya. Nah, terus dua vektor dikatakan sama kalau mereka memiliki panjang yang sama dan arah yang sama. Nanti arti kata panjang itu di apa? Ya tergantung ininya ya, tergantung ukuran panjangnya gitu. Tapi notasinya kalau misalnya B, oh ya notasi vektor biasanya diberikan gini. Selain huruf ada tanda ada panah kecil di atasnya gitu. Ya. Kalau di buku biasanya ditulisnya itu dalam dalam font tebal, tapi kan nggak praktis kalau tulisan tangan tebal gitu. Itu kan nggak praktis. Makanya dikasih alternatif kayak gitu. Oke, itu kalau vektor itu dua vektor memiliki panjang dan arah yang sama, itu disebut dua vektor itu vektor yang sama gitu ya, ekivalen. Artinya kalau kita punya vektor lain gitu, ini tapi ada di sini, itu tuh sama aja dengan yang ada di sini gitu ya. Oke, itu vektor yang sama. Oh, terus notasi panjang biasanya kalau ini V, panjang itu notasinya seperti ini. Nah, ya, oke. Yang kayak mutlak tapi ada dua. Panjang ini uh, sangat geometris ya. Kalau perumpamannya panjang ini lebih lebih dekat ke norm gitu, norma. Tapi di sini masih disebut panjang karena ya kita melihat ini sebagai secara geometris juga sih. Oke. Nah, terus operasi pada vektor ini ada dua macam yang ini dulu bentar. Kita masih secara geometris kelihatannya. Oke, ya masih secara geometris. Yang pertama kita bisa lakukan adalah menjumlahkan gitu. Terus selain menjumlahkan kita juga bisa mengalikan dengan skalar, perkalian dengan skalar, dan yang terakhir itu ya mengurangkan gitu ya operasinya. Cara menjumlahkan gimana? Cara menjumlahkan ya seperti ini. Ini masih geometris ya. Nanti kalau masalah ngitung secara aljabarnya ada lagi gitu ya. Kita belajar itu. Tapi ya, yang pasti kita bisa menjumlahkan, terus kita bisa mengalikan dengan skalar gitu. Dan mengurangkan berarti sebenarnya kalau ya ini kan U tambah V. Menjumlahkannya seperti ini. Kalau kita punya U yang biru, V yang ini, U tambah V itu yang hitam ini hasilnya. Jadi kita
bayangkan V-nya itu dipindahkan ke yang sini, terus ke ujung awal dari V itu jadi ujung dari U gitu ya, dihimpitkan. Terus yang ini tuh jadinya U tambah V. Awal dari U dan ujungnya V. Oke. Kalau mengurangkan gimana? Kalau mengurangkan, ya pada dasarnya sih U kurang V itu sama dengan U ditambah minus V. Dan minus V itu kan minus 1 dikali V. Minus itu membalik arah gitu. Jadi tinggal disesuaikan. Jadi pertama balik dulu arah si V-nya, terus baru kita himpitkan ujung si U dengan awal si V, awal si min V, dan si U tambah minus V-nya ya jadi mirip dengan yang ini ya aturannya. Gitu. Oke. Ya, ini dua cara melihat penjumlahan secara geometris, tapi saya sih lebih suka yang di kiri. Yang di kanan juga bisa, ya ini cara lain. Oke. Nah, bentar. Sifat-sifatnya itu ada di ini ya. Oke, sifat-sifatnya ada di. Oke. Nah, ini memang ini ya, secara geometris memang kayak gini ya, ya cukup membantu untuk membayangkan gitu. Tapi kalau kita mau menghitung, ini tuh tidak praktis gitu ya. Menghitung penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian skala vektor itu tidak terlalu praktis secara geometris. Makanya biasanya dilihatnya itu secara aljabar gitu ya. Yang akan dipelajari di sini lebih banyaknya pendekatan vektor secara aljabar. Ya. Jadi nanti menjumlahkannya definisinya ya menggunakan aljabar, perkalian skala juga sama menggunakan aljabar gitu. Masalahnya pertama tadi ya, vektor itu banyak yang sama gitu. Arti sama di sini ekivalensi sebenarnya. Mereka nggak sama tapi ekivalen. Ya, vektor ini dengan vektor ini kan sama, ekivalen gitu. Nah, kalau kita mau menggunakan representasi aljabar, kalau kita mau mendekati vektor secara aljabar, kita harus anggap ini sama. Ya, caranya adalah ya dengan mengambil wakil gitu. Semua vektor yang panjangnya segini dan arahnya ke sana itu diwakili oleh satu vektor. Gitu dulu ya, kesepakatannya itu dulu. Jadi ada representasi dari vektor-vektor yang panjang dan arahnya sama itu dianggap satu. Gitu. Oke. Ya. Nah terus ngelihatnya seperti apa? Kalau misalnya di bidang X gitu, yang koordinatnya 2, kita notasikan vektornya seperti ini. Ya, jadi satu vektor U itu digeser sedemikian sehingga awalnya itu ada di 0,0. Terus ujungnya itu ya di mana gitu ya ujungnya. Ujungnya misalkan aja itu di koordinat U1, U2. Jadi si U ini diwakili oleh U1, 2. Dan tanda kurungnya biasanya gini. Kurung tajam gini ya. Oke. Untuk melambangkan ini tuh vektor. Kalau di dimensi 3 sama sih prinsipnya. Kita geser vektornya sedemikian sehingga awalnya itu ada di 000 dan ujungnya itu ada di koordinat U1, U2, U3. Dan si U-nya itu direpresentasikan oleh U1, U2, U3. Gitu ya. Oke. Nah, terus perkalian skalarnya didefinisikan sebagai perkalian skalar. Jadi mirip dengan yang ini gitu ya. U 3U minus 2U. Jadi kalau kita punya skalar K dikali U, itu sama dengan ya K dikali U1. Saya nulisnya ya U1, U2 ya. Yang U3-nya tinggal disesuaikan. Ini jadi KU1, KU2.
Jadi per komponennya itu dikalikan dengan K. Kalau ada 3 ya 3-3-nya dikalikan dengan K. Ya. Oke. Nah, kalau penjumlahan vektor jadinya dijumlahkan komponen wise gitu ya. Komponen yang bersesuaian kita jumlahkan. Kalau kita punya U dan V, sebut aja V-nya itu V1, V2, V3. Ini jadi U1, U2, dan U3 kalau ada U3. V1, V2, dan V3 kalau ada V3, terus dijumlahkannya komponen yang bersesuaian. Komponen pertama dengan komponen pertama, komponen kedua dengan komponen kedua, dan komponen ketiga dengan komponen ketiga. Gitu ya. Oke. Dan ini kalau kalian cek gitu, silahkan dicek sendiri. Definisi ini dengan representasi geometrinya itu sama aja jadinya. Ya. Jadi kalau K-nya kita ya dicoba aja gitu ya, misalnya U1 urutnya berapa, K-nya berapa, terus dikalikan, nanti hasilnya kalau kita gambar dengan kita hitung, itu tuh sama gitu ya. Gitu. Sama juga dengan penjumlahan. Oke. Oke, nah ini vektor khusus yang ada di bidang 2 dan bidang 3 gitu ya. Di dimensi 2 dan dimensi 3. Saya sebut bidang 2 deh, biar ikut dengan yang di buku. Di bidang 2 itu ada yang namanya I. I itu 1,0 dan J itu 0,1. Kalau di bidang 3 ada 3 vektor khusus. Namanya sama tapi ininya beda ya. Jadi sesuaikan dengan konteks gitu. I-nya itu yang pakai yang di kiri apa yang di kanan? Ya, lihat konteksnya. Kita hidup di mana vektornya? Apa di bidang 3 atau di bidang 2? Disesuaikan. C itu 010 dan K itu 001. Kenapa ini vektor khusus? Karena semua vektor yang ada di bidang 2 dan bidang 3 itu bisa dijadikan apa yang namanya kombinasi linear dari vektor-vektor khusus ini. Ya. Jadi kalau kita punya U itu U1, U2, kalau yang di kiri ya. U ini bisa kita tulis sebagai U10 kan, ini penjabarannya. Terus U1 kita keluarkan, yang ini U2 dikeluarkan. Nah, ini yang disebut sebagai kombinasi linear. Jadi U itu adalah U1 dikali I ditambah U2 dikali C. Ya. Kadang vektor juga selain direpresentasikan sebagai ini, dijadikan juga seperti ini gitu ya, bisa dituliskan seperti ini. Hal yang sama dengan yang di bidang 3. Kalau kita punya U-nya itu 1, 2, 3, kita bisa tulis menjadi U1I, ini langsung aja ya, U2J tambah U3K. Kita, ya. Spesialnya di situ salah satunya. Ya, kita bisa menuliskan vektor apapun menjadi kombinasi linear dari IJK. Atau kalau di bidang 2 IJ. Ya. Oke. Kalau panjang gimana? Nah, tadi udah disebut ya panjang vektor. Kalau secara geometri ya diukur aja panjangnya. Kalau secara aljabar ya kalau kita punya U-nya itu U1, U2, panjangnya itu akar U1 kuadrat tambah U2 kuadrat. Gitu. Ya. Kalau yang dimensi 3 ya tinggal ditambah tambah U3 kuadrat. Gitu ya. Mungkin dikasih gambarnya. Kalau yang di bidang 3. Panjang vektor tuh. Ya. Datangnya ya dari sini sih. Bisa diturunkan dari sini gitu ya. Kan X1, Y1, dan Z1-nya itu 0, 0, 0. Jadi tinggal X2, Y2, dan Z2.
masing-masing dikodatkan dapatnya. Ya, itu banyak. Oke, ada pertanyaan? Ya ini masih ini ya perkenalan gitu. Notasi-notasi yang dipakai, terus beberapa convention gitu ya, beberapa kesepakatan gitu, dan definisi-definisi tentunya. Oke, dan ini sifat-sifat penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Ya. Sifat yang pertama ini komutatif. Jadi penjumlahan vektor ini komutatif ya. Terus yang kedua, penjumlahan vektor itu bersifat asosiatif kalau nggak salah. Artinya urutan menjumlahkannya itu tidak berpengaruh. Kalau kita punya U tambah V tambah W, ya mau dijumlahkan U dan V dulu atau V dan W dulu itu nggak ngaruh. Ya, atau sebenarnya satu lagi sih U dan W dulu gitu. Kalau dia komutatif gitu ya, itu nggak ngaruh. Terus yang ketiga ini buat nunjukin bahwa ada identitas gitu. Penjumlahan vektor itu ada identitas ya. Nol. Namanya vektor nol. Beda antara nol dengan vektor nol ya, bedakan. Nol dengan vektor nol. Kalau di sini nol, kalau di bidang 2 nolnya itu adalah 00. Kalau di bidang 3 nolnya itu adalah 0, 0, 0. Ya. Dengan menggunakan definisi penjumlahan di atas. Yang keempat, ini ada inverse gitu, ada balikan dari penjumlahan. Kalau kita punya U, minus U itu inverse. Terus yang kelima itu urutan mengalikan ini skalar itu nggak ngaruh. Jadi kalau kita punya AB dikali U, mau B-nya dulu dikalikan U atau AB dulu dikalikan baru dikalikan U, itu sama. Terus yang keenam dan ketujuh distributif gitu ya. Yang 6 itu distributifnya terhadap penjumlahan vektor, kalau yang ketujuh distributifnya terhadap penjumlahan skalar. Ya. Yang 8 ya identitas perkalian dari skalar 1 dikali U jadinya U gitu. Ya. Jadi identitas perkalian skalar juga. Dan yang 9 itu panjang sih ya. Jadi kalau kita punya A dikali U, panjangnya itu ya mutlak A dikali panjang U. Gitu. Oke. Itu sifat-sifatnya. Kalau kalian belajar ruang vektor lebih lanjut, bakal ketemu sifat-sifat ini. Sekarang sih ya dikenalkan ini sifat-sifatnya dan kita bisa pakai sifat. Ya. Langsung ini aja ya. Kalian coba sendiri. Nanti dibahas. Misalkan kita punya, ini sekaligus contoh juga. U-nya itu 112, V-nya itu 012. Ya. Coba cari U tambah V yang gampang dulu. Terus U min 3V. Terus panjang U. Dan panjang min 3V. Silahkan. Set. Tambah 0 min 1, 2. Kalau mau pelan-pelan, ini kita jumlahkan per komponennya gitu ya. Menyesuaikan. Komponen pertama dengan pertama, kedua dengan kedua, dan ketiga dengan ketiga. Ini jadi 1, 0, 4 gitu. Ya. Yang ini ada yang harus dilakukan dulu sebelum dijumlahkan, yaitu dikalikan dengan skalar gitu ya. 0 min 1, 2. Ini jadi
Itu 1, 2, ditambah minus 3-nya dikalikan ke dalam gitu. Dikalikan semua. Ini jadi 3 kali 0. Min 1 kali, min 3 kali min 1. Dan min 3 kali 2. Itu ya, baru dijumlahkan. Ini berarti kan 1 tambah 0. Ini 1 tambah 3. Terus yang ini 2 kurangi 6. Gitu. Ya. Kalau panjang U, ya langsung aja. Ini jadi akar 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Gitu. Ini akar 6. Ya. Kalau min 3V, ya pertama kita harus. Nah, ini bisa dicari dengan 2 cara ya. Kita kalikan dulu. Jadi ini tuh min 3 kali 0, 0. Min 3 kali min 1, 3. Min 3 dikali 2, min 6. Bisa seperti ini. Terus ini jadi akar kuadrat tambah 3 kuadrat tambah min 6 kuadrat. Ini itu sama dengan 9 tambah 3, 6 ya. 45. Nah, atau bisa juga kita gunakan sifat yang ini. Sifat yang ke-9 ini. Ya. Jadi min 3V itu sama dengan mutlak dari min 3 dikali panjang V. Ya, ini kan 3 dikali akar panjang V itu berarti kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Menjadi 3 akar 5 ya, sama. Akar 45 kan 3 akar 5. Ya, oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak ada satu ini lagi yang perlu disampaikan. Vektor satuan. Sebelum masuk ke topik berikutnya. Vektor satuan ini sesuai namanya vektor yang panjangnya 1. Ya, oke. Dan kalau kita punya notasinya itu kalau kita punya V, vektor satuan dari V itu satuan dari V dinotasikan gini. Ya, saya biasanya nyebutnya V topi. Beberapa dosen juga nyebutnya V topi. Mungkin ada yang lain yang lebih pas gitu. Ya. Dan V topi ini bisa dicari. Artinya vektor satuan dari V ini adalah vektor yang arahnya sama dengan V tapi panjangnya 1 gitu ya. Vektor satuan dari suatu vektor itu seperti itu. Dan V ini bisa dicari dengan membagi V dengan panjangnya. Ya, contohnya misalnya kalau kita punya V-nya itu 34, yang gampang vektor satuannya itu ya berarti V dibagi panjang V. V-nya itu kan 34 dibagi panjang V akar 9 tambah 16 akar 5 ya. Bukan 5. Jadinya ini 3 per 5, 4 per 5. Gitu. Kalau kalian coba cari panjang dari ini dapatnya 1. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, lanjut. Hasil kali titik. What the titik. Oke. Nah, hasil kali titik ini salah satu operasi perkalian vektor. Operasi perkalian vektor itu ada banyak gitu ya.
Ya, yang kita pelajari di sini hanya ada dua, hasil kali titik dan nanti hasil kali silang. Hasil kali titik mungkin saya lebih sering nyebutnya dot product karena lebih singkat gitu daripada hasil kali titik. Nah, dot product itu definisinya kalau kita punya U-nya itu U1 U1, 2, U3 dan V-nya itu kalau V1, V2, V3 untuk yang di bidang 2 cukup 2 ya yang dipakai. Berarti U notasinya gini dot V gitu ya, dot apa kalinya cukup tebal. Ini tuh jadi U1 U2 V1 tambah U2 V2 tambah U3 V3 ya. Oke, ini definisi. Kalau ditanya ini dari mana ya definisinya. Definisinya gini. Ya. Dan kalian bisa lihat ini tuh kan penjumlahan bilangan biasa gitu ya. Jadi U1 dengan V1 dikalikan, U2 dengan V2 dikalikan, U3 dengan V3 dikalikan, terus dijumlahkan. Ini hasilnya jadi bilangan. Artinya hasil kali titik ini awalnya kita punya dua vektor dan hasilnya itu adalah skalar gitu. Ya, bilangan biasa kan skalar dari sudut pandang ini. Oke. Ya, jadi hasil kali titik ini mengambil dua vektor dikalikan dengan definisi ini dan hasilnya jadi skalar. Kalau kalian hitung hasil kali titik dan hasilnya vektor itu langsung otomatis salah gitu ya. Mau hitungan di dalamnya benar atau enggak. Oke? Definisinya seperti itu. Dan ini sifat-sifatnya. Ya. Jadi U.V itu sama dengan V.U komutatif. Terus yang kedua distributif gitu ya. U.V ditambah V itu ya dikalikan ke dalam gitu, semacam itu. Ingat semuanya hasilnya vektor skalar ya. U.V dan V.U skalar, ini juga skalar yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita punya skalar C dikali U.V, si skalarnya ini bisa masuk ke U, bisa masuk ke V sebenarnya. Jadi C dikali U.V itu sama aja dengan C dikali U.V. Oke. Terus yang keempat, vektor 0 didotkan dengan U itu jadi 0 bilangan. Ya. Dan yang terakhir, panjang U dikuadratkan itu ya U dot U. Gitu. Oke. Ini sifat-sifatnya. Hitungnya ya yang itunya kayak gini ya. Silahkan latihan. Nanti diberikan latihan di akhir deh. Setelah dikenalkan konsep-konsep. Berikutnya ini. Jadi kalau kita punya UV, terus theta itu sudut terkecil antara U dan V, sudut terkecilnya yang positif ya tentunya. Kita bisa mendapatkan ini. Jadi U dot V itu ya bisa dihitung dengan cara lain gitu ya. Ini definisinya, tapi kita bisa hitung seperti itu. Oke. Dapatnya dari mana? Kenapa bisa seperti itu? Kita lihat ke sini. Ini ilustrasinya gitu. Ini U, ini V, terus kita lihat U min V. Ya. Kalau pakai aturan cosinus, dari aturan cosinus, kita bisa dapat ini kan. Aturan cosinus. Nah, udah kelihatan bakal muncul dari mana cosnya. Panjang U min V kuadrat itu sama dengan panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi 2 panjang U panjang V cos theta. Gitu kan? Ya. Oke. Ini pakai aturan cosinus.
Tapi kita juga bisa pakai definisi, pakai sifat yang di atas ini, sifat kelima. Panjang U min V kuadrat itu kan U min V dot U min V. Ya, oke. Dan ini jadi U dot U. Pakai sifat yang kedua, itu kita kali-kalikan. Ini min U dot V. Terus min V dot U, tapi sama aja ya, min V dot U itu yang min U dot V. Min U dot V. Terus yang terakhir itu minus V minus V. Di plus V dot V. Oke. Jadi kita bisa tuliskan ini menjadi panjang U kuadrat tambah panjang V kuadrat dikurangi 2 U dot V. Oke. Ini jadi ini kalau dilihat pakai sifat 5. Tapi kalau pakai aturan kosinus jadinya ini. Tapi mereka itu sama kan? Ya. Ya, kalau mereka sama ya berarti kita bisa samakan. Ini berarti sama dengan itu. Dan udah kelihatan ya. Ini sama dengan ini. Panjang U kuadrat, panjang V kuadrat saling menghilangkan, minus 2 saling menghilangkan, dan jadinya dapat U dot V sama dengan ini. Ya, gitu. Oke. Nah, dari sini kita bisa menentukan sudut dari dua vektor ya. Kalau diberikan dua vektor, kita bisa menghitung sudut antara dua vektor. Cos theta itu kan U dot V per panjang U, panjang V. Jadinya dapat ini. Ya, ada pertanyaan? Oke. Nah, berikutnya ya ini dari sini juga sih, dari apa, masih ngomongin ini ya. Uh, jadi dua vektor itu tegak lurus jika dan hanya jika U dot V-nya itu 0. Dilihat dari sini, U dot V per ini itu kan cos theta ya. Kalau misalnya cos theta-nya 0, berarti kan U dot V-nya 0 ya. Cos theta 0 itu saat theta-nya berapa? Karena theta-nya itu harus yang terkecil, berarti ya theta-nya itu pi per 2 gitu ya. Dan pi per 2 itu ya kalau dalam derajat kan 90 derajat. Jadi saat sudutnya 90 derajat, kebalik. Saat U dot V-nya 0, sudutnya 90 derajat. Artinya U dan V-nya tegak lurus. Ya, gitu. Oke. Nah, ini definisi lain, tapi bukan definisi lain. Kalau kita punya dua vektor yang tegak lurus, itu kadang disebut ortogonal juga. Tapi sebenarnya ortogonal itu konsep lain ya, konsep lain. Vektor-vektor yang tegak lurus secara geometris itu ortogonal berdasarkan hasil kali titik. Jadi kalau di sini ortogonal dan tegak lurus itu ya sama lah, walaupun nanti kalian bisa lihat bedanya apa. Ya.
Jadi kalau nemu soal ada kata-kata ortogonal itu artikannya sebagai tegak lurus. Oke. Oke. Nah, berikutnya ini mungkin nggak akan terlalu lama juga sih ngenalinnya cukup banyak apa namanya sudut arah gitu. Sudut berarah, direction angles. Ilustrasinya seperti ini gitu. Kita punya A, misalkan A-nya itu A1, A2, A3 gitu ya. Atau ini sebenarnya bisa ditulis jadi A1I tambah A2J tambah A3K. Ya. Nah, ini bisa dilihat ini I, ini J, ini K. Sudut antara I dan A itu alfa, sudut antara J dan A itu beta, dan sudut antara A dan K itu gamma gitu. Nah, tiga sudut ini tuh disebut sebagai sudut arah gitu ya, direction angles. Oke, saya nggak tahu nerjemahinnya yang pas gitu apa. Dan ya kita bisa nyari sebenarnya rumusnya apa, tapi bisa dikasih gini. Salah. Jadi untuk masing-masing ini kita bisa cari besarannya, dan besarannya itu ya masih dalam cos sih. Tapi kalau udah ketemu cosnya, alfanya bisa dicari. Oke, di sini bilang internetnya tidak stabil. Oke. Nah, apa keuntungannya mencari ini? Walaupun sebenarnya bisa dilakukan sekaligus juga sih. Saya nggak tahu juga kenapa ada ini. Tapi ini alternatif lainnya, bisa dicari alternatif lain. Kita dapat ini. Kalau kita hitung ini ya, cos kuadrat alfa tambah cos kuadrat beta tambah cos kuadrat gamma itu jadinya. Ya, dan ini itu sama dengan 1. Ya, bisa dilihat kan ya. Panjang A kuadrat itu ya A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat kan. Dan yang di atas kalau dijumlahkan kan jadi itu. Makanya jadi 1. Oke, artinya apa? Artinya vektor ini cos alfa, cos beta, cos gamma ini adalah vektor satuan dari A gitu. Ya, oke. Cara lain untuk mencari vektor satuan sih. Vektor satuan kan nyarinya kayak gini. Tapi bisa juga pakai walaupun ya yang ngapain. Tapi mungkin perlu itu suatu saat. Ya gitu lah. Oke, ada pertanyaan? Ini banyak soal-soal yang saya contoh-contoh soal yang saya skip, terutama untuk apa contoh-contoh aplikasi yang kayak gitu ya. Pengennya sih kalian ini sendiri explore sendiri gitu menggunakan ini. Ini diberikan dasarnya, dan saya pengen lihat kalian bisa kembangkan apa gitu ya. Masih ada dua hal lagi yang perlu disampaikan. Yang pertama itu adalah
proyeksi. Proyeksi, tapi yang lebih spesifik ini tuh proyeksi ortogonal. Atau proyeksi yang tegak lurus gitu ya. Karena proyeksi itu nggak harus ortogonal sih. Apa itu proyeksi ortogonal? Ini. Ya. Jadi kalau kita punya U, kita punya V, ini U, ini V. Proyeksi ortogonal U terhadap V itu tuh si W. Ya. Oke. Ini ortogonal, tegak lurus gitu. Diproyeksikannya secara tegak lurus. Bisa aja kan diproyeksikannya nggak tegak lurus gitu. Makanya ada proyeksi ortogonal. Ya. Terus bisa juga kayak gini sih keadaannya, tapi intinya sih sama ya. Kalau kita punya ini U, ini V, kita proyeksikan U-nya terhadap V itu jadinya si W. Ya. Notasi, ini, sorry. Notasinya gitu. Notasi. Definisinya seperti itu gitu ya, gambarannya. Uh, Kalau notasinya proyeksi U terhadap V, ini W kan ya. W itu dinotasikan sebagai proyeksi U terhadap V. Ya. U ini yang diproyeksikan, V ini yang tempat dia diproyeksikan. Ya, oke. Ini proyeksi U terhadap V. Notasinya seperti itu. Nah, nyarinya gimana? Nah, kalau kita lihat ini gitu, yang ini atau yang ini sama aja, kita bisa lihat bahwa sebut aja ini gitu ya. Kita bisa lihat U itu sama dengan W ditambah V. Oke. Ya, ini buat nyari si W-nya itu apa sih? Proyeksi U terhadap V-nya itu apa? Persisnya. Oke. Nah, W itu apa? W itu kan searah dengan V ya. W itu searah dengan V. Artinya ya W itu kelipatan dari V. Oke. Ya, itu kelipatan dari V. Mau kelipatannya ke kiri atau ke kanan nggak bisa. Oke. Nah, terus kita coba kalikan keduanya dengan V. Kedua ruas di dot produkkan dengan V. Ini akan jadi V dot V, yang ini jadi P dot V. Nah, kita lihat P dan V itu kan tegak lurus ya. P dan V. Mau kasus kiri atau kanan dua-duanya tegak lurus. Berarti P dot V itu 0. Ya, ada suara nggak jelas. U dot V itu berarti K V dot V. V dot V itu panjang V kuadrat. Panjang V kuadrat. Ya, oke. Jadi kita tahu K-nya. K-nya itu adalah U dot V panjang V kuadrat. Oke. Dan W itu kan KV. Jadi proyeksi U terhadap V itu sama dengan W. W itu K dikali V dan K-nya itu ini. Di U dot V dibagi V kuadrat dikali dengan V. Ya, oke. Gitu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau enggak, kita lanjut.
Kan yang terakhir itu adalah bidang ya. Bidang. Bidang belajar di sini. Persamaan bidang. Kira ini sebab berikut. Oke, nah persamaan bidang ini hanya muncul di ini sih di ruang gitu ya, di bidang 3, di dimensi 3. Karena kalau di dimensi 2, di ruang 2, ya bidangnya cuma ada satu, nggak ada persamaannya jadi cuma ada satu. Kalau di bidang 2 ya ada ada banyak bidang gitu. Ya bayangin aja kalian di ruangan ini, di ruangan tempat kalian berada gitu. Uh, yang kelihatan aja bidangnya ada 3 ya. Yang di depan dinding itu bidang, lantai itu bidang, terus yang sebelah kiri itu bidang, yang di kanan ada, yang di atas ada, yang di belakang juga ada gitu ya. Itu semua bidang gitu. Belum lagi bidang yang miring-miring yang kita nggak kelihatan gitu. Ya, itu semua bidang. Jadi di ruang itu bidangnya banyak, makanya perlu ada persamaan untuk membedakan satu bidang dengan bidang lain. Dan persamaannya uh, itu bisa dilihat seperti ini untuk dapat persamaannya gitu ya. Misalkan ini bidang, ini sebarang aja sih, bidangnya sebarang. Terus ambil satu titik, sebut aja titik ini tuh X0, Y0, Z0, dan ambil titik lain. Nah titik lain ini yang sebarang gitu ya, bebas di mana aja. Titik ini tuh bisa berganti-ganti. Yang ini fix. Kita buat ini satu titik fix, yang ini dimanapun. Ya, oke. Nah terus dari sini ambil vektor yang tegak lurus dengan bidang. Sebut ini n. Dan ini ada namanya. Ini tuh vektor normal dari bidang. Ya, oke. Terus kita bisa buat vektor dari x0, y0, z0 ke x, y, z. Kita sebut ini P. Vektor di bidang. Dan karena n itu tegak lurus dengan bidang, ya n ini tegak lurus dengan semua vektor yang ada di bidang jadinya. Jadi kita punya n dot p itu akan sama 0. Nah, n dot p-nya itu apa? P-nya itu ya awalnya kan di x0, y0, z0, akhirnya di x, y, z. Berarti vektor p itu ya x min x0, y min y0, z min z0 sama 0 gitu ya. Oke. Nah, sebut aja misalkan n-nya itu A, B, C. Berarti ini jadi A, B, C didot dengan ini ya. X min X0, Y min Y0, Z min Z. Dan ini jadi A, X min X0, B, Y min Y0, A, C, Z min Z. Nah, ini tuh persamaan bidang standar gitu ya. Kalian bisa lihat bahwa bidang ini dibedakan oleh ini ya, si vektor normal ini. Untuk vektor normal, ya bidang itu yang utama itu vektor normalnya. Vektor normal ini kalau di garis itu kayak gradiennya gitu lah. Ya. Jadi satu garis dengan garis lain itu kan bisa dibedakan dengan ya, salah satu yang paling kelihatan itu kemiringannya, gradiennya. Nah, kalau bidang itu dibedakan itu oleh vektor normal. Ya. Fungsinya mirip dengan vektor normal dengan gradien yang ada di garis. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Oke, kalau enggak, sekarang baru latihan. Mungkin yang bidang nanti aja ya, karena kita akan balik lagi ke sini. Misalkan kita punya U-nya itu
213. Coba cari. Lupa apa aja sih yang kita pelajari. Oh, dot. Oke. Yang jumlah-jumlahan mah udah. U dot V. Terus U dot min 3V. Ada boleh. Tambah W. Terus U dot V dot W. Atasnya apa sih proyeksi? PR aja ya. Oke. Oke. Silahkan. Ya, langsung aja ya. Rumus-rumusnya gitu dimasukin. Jadi kalau U dot V kalikan sesuai komponennya. Komponen pertama kali komponen pertama, komponen kedua kali komponen kedua, terus komponen ketiga dikali komponen ketiga, terus jumlahkan. Ya, udah gitu. Ini jadi 1 ya. 4 kurangi 3. Kalau ini ya, ini bisa kita kalikan ke dalam dulu atau dijumlahkan. Terserah ya, maunya gimana. U itu kan 1, 2, 1, terus didotkan dengan min 3V. Min 3V itu, bisa gini. Min 6, min 2, min 3, min 9, ditambah W. Min 1, 0, 1. Ya, bisa dijumlahkan dulu atau dikalikan dulu masing-masing, baru dijumlahkan. Gak masalah.
Ini jadi 1 min 1 didot dengan min 7, min 3, min 8. Gitu ya. Terus min 7, min 6, plus 8. Jadinya min 5 ya. Oke. Nah yang C, ini kita nggak bisa hitung. Ini tidak terdefinisi. Kenapa? Ya karena mau kita kalikan yang manapun duluan gitu. U dot V dikalikan dulu. Hasilnya kan skalar. Skalar nggak bisa didot produkkan dengan vektor. Kalau V dot W dikalikan dulu hasilnya skalar juga. Nggak bisa dikalikan dengan vektor U. Gitu. Ya, jadi tidak terdefinisi. Karena hasil kali titik antara skalar dengan vektor tidak terdefinisi atau tidak didefinisikan sih. Ya, gitu. Yang ini lagi masukin rumus V terhadap W. Gini ya. Ini kuadrat terus V dot W. V dot W. Min 2 ditambah 0 ditambah 3 per 2. Ini jadi ya dikali-kalikan aja. Jadi seperakar 2. 0 seperakar 2. Gitu ya. Yang ini rumus lagi. Pokoknya semuanya rumus gitu. Nah, kalau tahu sifat vektornya sebenarnya kita bisa menyederhanakan masalah ini gitu ya. Sudut antara U dan 2W itu sama aja dengan sudut antara U dan W gitu. Ya, kalau misalnya ini U, ini W, ya. Sudut antara U dengan W itu sama aja dengan sudut antara U dengan 2W. Sama aja sebenarnya dengan sudut antara U dan K dikali W dengan K-nya positif. Kalau K-nya negatif ya beda lagi gitu ya. Oke, jadi kita bisa menyederhanakan ini dengan mencari sudut antara U dan W. Sama aja. Ini tuh sama aja dengan sudut antara U dan W. Ya, berarti ya cos theta sama dengan U W per panjang U panjang W. Dan U dot W itu apa? Min 1 tambah 0 min 1. Ya, 1 tambah 0 min 1. Ini akar 2, yang ini akar 1 kuadrat 1 tambah 4 tambah 1 akar 6. Jadi min 2 per akar 12. Atau kalau mau disederhanakan ini jadi yang bawah itu 4 akar 3 ya. Gitu. 2 akar 3. Jadi min 1 per akar 3. Ya tinggal dicari aja. Kosinus yang sudut yang kosinusnya min 1 per akar 3 itu berapa? Gitu. Pakai arcus gitu ya. Pakai cos inverse. Jadi tetanya itu cos inverse dari min 1 per akar 3. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada ya sudah. Sampai ketemu hari sekarang apa?
hari Senin lagi ya. Kita lanjutkan belajar vektor. Hari Senin masih ada hasil kali titik, hasil kali silang dan fungsi vektor. Oke, sampai ketemu Senin. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.